Oke, Mas Bro. Oke Mas Bro semuanya. Kali ini kita akan membahaskan ini sebuah materi mengenai dinamika rotasi dengan subpokok bahasan ini adalah momen gaya. Tuh Mas, momen gaya tuh gimana sih? Tadi gini deh, kalau kamu bingung momen gaya tadi, sebuah benda ketika dikenai momen gaya maka dia bisa berputar. Berarti yang namanya momen gaya, dia itu bisa menyebabkan sebuah benda, dia itu adalah berputar. Nah, kalau momen gaya lambangnya Tao. Tao Mingse. Kan itu bukan, nanti ada Tao Mingse, Hua Jelai, Sancai, dan kawan-kawan. Meteor Ganjen, nah, kan gitu ya. Jadi benda itu berputar. Contoh gini, contoh. Ini saya punya batang nih. Nah, ini saya punya batang. Sumbu rotasinya di sini nih, sumbu rotasinya misalkan. Ketika tak dorong di sini, nah, dengan gaya F, maka dia muter atau enggak? Maka kan dia akan muter ke sana. Nah, benar ya. Berarti kan dia akan muter ke sana. Yes, nah, kan gitu. Kalau tak dorong ke sini dengan gaya F, muter atau enggak? Nah, muter. Kalau tak dorong di sini dengan gaya F, nah dia muter atau enggak? Enggak. Oh, berarti yang ini adalah, nah dia itu menyebab, nah ini tidak muter. Oh, kan gitu. Kalau ini bisa muter, ini bisa muter. Kalau tak dorong ke sana, enggak muter. No, kalau misalkan ini F ke sana, nah yang ini F-nya itu adalah tidak muter. No, kan gitu. Ngerti ya? Berarti yang ini, yang ini momen gayanya nol, yang ini juga nol. Nah, kan gitu. Itu ya. Loh, Mas, berarti yang namanya tau itu apa? Tau? Kan itu bener ya. Itu biasanya adalah R dikalikan dengan F. Nah, tapi dia perkaliannya perkalian silang, cross, atau harus tegak lurus. Berarti syaratnya harus tegak lurus. Atau biasanya gurumu nulis R dikalikan F dikalikan dengan sin theta. Kan gitu. Itu biasanya nulisnya kayak gini biasanya. Ya kan itu. Mas, kenapa kok pakai sin? Karena gini. Karena gini. Misalkan saya punya contoh lagi nih. Nah, ini saya punya batang nih deh. Saya punya batang. Jret tak tarik ke sana. Dengan F. Bener ya? Nah, ini kan namanya sudutnya sudut apa ini? Theta. Nah, ini loh theta. Berarti theta itu sudut antara gaya. Nah, dengan R-nya. Loh, kan gitu. Bisa dipahami ya? Berarti theta sudut antara gaya dengan lengannya. Nah, kan gitu. Oke? Tuh. Semoga dari sini lo semuanya bisa memahami nih. Kan gitu. Itulah yang namanya momen gaya. Jadi momen gaya itu bisa menyebabkan bendanya berputar. Nah, kan itu Mas. Berarti kalau F itu gaya, R itu apa? R itu jarak dari titik ke sumbu rotasi. Jarak titik ke sumbu rotasi. Nah, biasanya momen gaya itu dikatakan positif. Nah, kalau dia itu adalah searah jarum jam. Nah, kan itu. Ini sebenarnya hanya kesepakatan aja. Nah, kalau negatif berarti dia itu berlawanan. Nah, berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini kesepakatannya di sini. Nah, kan itu. Oke. Ya, sekarang kita contoh ini. Ada sebuah example. Nah, sebuah example. Contoh misalkan gini, saya punya batang. Nah, saya punya batang dengan panjangnya 2 meter misalkan. 2 meter. Saya dorong ke sana. Saya dorong ke sana. Seret. Jika ini adalah F1-nya adalah 20 Newton. Terus kemudian di tengah-tengah. Benar ya, di tengah-tengah saya dorong ke sana. Saya dorong ke sana dengan sudutnya 30 derajat. Misalkan F2-nya juga 20 Newton. Benar ya? Sumbu rotasinya di sini. Nah, ini misalkan sumbu rotasinya. Berarti yang namanya tau, tau itu berarti nanti kamu hanya sigma R dikalikan dengan F. Oh, kan itu. Yuk. Nah, kalau yang ini searah jarum jam atau berlawanan, muter. Didorong. Akhirnya kan muternya ke sana. Nah, jret. Oh, berarti searah jarum jam, maka nilainya positif. R-nya jarak sumbu rotasi ke titik kan
cuman setengahnya 2 alias 1. Gayanya bukan yang 20, tapi 20 dikalikan dengan sin 30. Kalau yang ini kan berlawanan tuh ke sana. Bener ya? Nah, berarti min. Min jaraknya 2 dikalikan dengan 20. Sin 30-an setengah. Setengah kali 20, 10. 10 kali ini 10. Dikurangi dengan 40. Berarti momen gayanya min 30 Newton meter. Kalau min berarti momennya itu dia itu berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kan itu. Tadi yang lo pahami yang namanya momen gaya yang ini nih. Nah, nih. Nih yang ini nih. Kan itu ini yang lo pahami. Nah, kan gitu. Itulah yang namanya momen gaya. Nah, kan gitu. Mas, kalau momen gaya dalam bentuk lain gimana? Kalau dalam bentuk lain gini nih. Nah, ini saya punya momen gaya dalam bentuk lain. Jadi momen gaya, kan itu. Sebuah benda ketika dia berputar, dia juga mengalami momen gaya. Nanti momen gaya itu, nah ini adalah momen inersia dikalikan dengan alfa. Kan gitu. Sebenarnya ini ngambil dari hukum Newton deh. F sama dengan M kali A. Mirip. Nah, sebenarnya ketika kamu kayak gini, ini mirip dengan hukum apa ini? Newton. Kan gitu, bener ya? Mirip dengan hukum Newton, karena hukum Newton itu kan F sama dengan M kali A. Tapi kalau ini menyebabkan bendanya dia itu apa? Bergeser. Tapi kalau ini menyebabkan, bendanya berputar. Nah, kan gitu. Ya. Nah, itulah yang namanya momen gaya. Berarti kesimpulannya, kita tadi momen gaya ada 2. Kan gitu. Tadi Mas, berarti kesimpulannya gimana kesimpulan? Yuk kita ambil kesimpulan bareng-bareng. Jadi kesimpulan. Nah, kesimpulan. Yang namanya momen gaya itu bisa R dikalikan dengan F, kan itu? Atau momen gaya itu tadi adalah R dikalikan F dikalikan dengan apa ini? Sin theta. Atau, kan gitu. Atau kalau yang kedua, jadi yang namanya momen gaya, ya kan itu, atau itu sama dengan I dikalikan dengan apa ini? Alfa. Di mana I itu adalah momen inersia. Sedangkan alfa itu adalah percepatan sudutnya. Nah, kan gitu. Ya. Nah, Mas kalau example yang gabungan dua-duanya. Example yang gabungan dua-duanya. Contoh example yang gabungan dua-duanya. Tadi saya punya example lagi nih. Jadi ada sebuah partikel. Ada sebuah partikel berputar. Berputar dengan jari-jari 20 cm. Benar ya? Jika masanya itu adalah 10 gram. Kan gitu. Terus kemudian dia diberi gaya. Dia berputar karena diberi gaya. Nah, misalkan enaknya gayanya berapa enaknya? Enaknya gayanya misalkan 10 Newton. Benar ya? Maka percepatan sudutnya sama dengan berapa? Nah, kalau kita jawab, kalau momen gaya, nah kan itu tadi kan R dikalikan dengan apa? F. Lah momen gaya kan bisa juga I dikalikan dengan alfa. Berarti R kali F. Kalau partikel inersia itu kan tinggal mr kuadrat dikalikan alfa sama dengan R dikalikan apa? F. Ini R ini kan terhilang. Masanya 10 gram. 10 kali 10 min 3. R-nya 20. 20 kali 10 min 2 dikalikan alfa. Gayanya 10 Newton. Coret. Ini hilang. Berarti alfanya sama dengan 1/20 kali 10 pangkat min atau 100.000 dibagi dengan berapa? 20. Ngerti ya? Berarti partikel tuh mempunyai percepatan berapa? 10.000 dibagi 2 alias 5.000. Nah, kan. Loh Mas, kenapa kok kenceng banget? Nah, karena partikel itu kan dia cuma kecil diberi gaya yang besar. Masanya harus jadikan kilo. Kan gitu. Terus ini 20 10 pangkat min 2. Dan 10-nya hilang.
Oh kan gitu, makanya tinggal 20, 10 pangkat min 5, turunin ke bawah. Bleng, selesai masalahnya. Ya, oke, semoga ini bermanfaat buat lo semuanya. Jadi yang namanya momen gaya, itu bisa R kali F, bisa I kali alfa.